Misteri kamar hotel 308. Bukan di Pelabuhan Ratu, ini di Jawa Timur. Bukan arwah Ratu Pantai Selatan, tapi ini arwah noni-noni Belanda yang menunggu pada saat malam hari. Di balik keindahan kota Malang, Jawa Timur, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan sebuah rahasia pada zaman masa kolonial Belanda. Sebuah hotel megah bergaya Art Deco, peninggalan Belanda yang hingga kini masih beroperasi. Art Deco merupakan gaya arsitektur yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1920 sampai 1940-an. Siapa di sini yang pernah mendengar misteri kamar 308? Ya, kalian pasti dengar sebuah kamar hotel dengan nomor 308 dengan cerita mistis, yaitu dihuni oleh Ratu Pantai Selatan. Tapi kali ini beda, dengan nomor yang sama yaitu 308, tapi letaknya berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini bukan sekedar mitos, tapi ini bagian dari sejarah kolonial Belanda. Mengapa kamar itu disebut kamar hotel angker? Kalian penasaran? Yuk cek, ini faktanya. Sejarah hotel. Di sini kita samarkan saja nama hotelnya, anggap saja namanya Hotel NGR. Hotel ini dibangun pada tahun 1918 oleh arsitek Belanda bernama P.A.J. Mogen. Bergaya arsitektur Art Deco klasik. Awalnya bangunan ini bukan sebuah hotel, melainkan rumah peristirahatan pejabat tinggi Belanda yang sering datang ke daerah Malang untuk liburan karena udaranya yang sangat sejuk. Setelah masa kolonial berakhir, bangunan ini diubah menjadi sebuah hotel mewah untuk wisatawan Eropa yang berkunjung ke Malang dan Batu, kota yang sangat berhawa sejuk di antara Gunung Arjuno dan Gunung Semeru. Hotel ini memiliki 4 lantai, termasuk menara atas. Jadi total jumlahnya semuanya ada 5 lantai. Dan sekitar kurang lebih 60 kamar. Tapi tidak semua kamar dipakai secara aktif, termasuk kamar 308 yang akhirnya menjadi sebuah legenda. Hotel NGR dibangun saat Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Arsitekturnya megah dengan menara yang sangat tinggi dan jendela yang sangat besar bergaya Eropa klasik. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini disulap dan diubah menjadi sebuah hotel megah. Dan sejak saat itu rumor aneh mulai berdatangan. Legenda kamar 308. Ada 2 versi yang dipercaya masyarakat dan karyawan lama Hotel NGR. Versi pertama, kisah tragis seorang noni-noni Belanda. Dikisahkan bahwa pada saat penjajahan Belanda, seorang wanita muda bernama Mary van Eldik, kadang disebut juga dengan Mary van Den, tinggal di kamar 308. Ia adalah wanita Belanda, kekasih dari seorang perwira Belanda yang sedang bertugas di Kabupaten Malang. Mereka sering bertemu di kamar itu setiap akhir pekan. Namun sayangnya sang kekasih tewas saat pertempuran melawan pejuang pribumi di daerah Batu. Mary tak sanggup menanggung kesedihan. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan meninggal di kamar 308. Diduga ia gantung diri di dekat jendela yang menghadap ke arah Gunung Arjuno. Sejak saat itu, kamar tersebut sengaja dikosongkan. Beberapa staf hotel
mengaku bahwa bau bunga melati sering tercium sekitar kamar itu dan terkadang terdengar suara tangisan samar dalam bahasa Belanda. Sejak saat itu, kamar 308 ditutup total untuk umum. Dan setiap malam-malam tertentu, terutama pada malam Jumat Kliwon, seorang tamu pernah melihat sebuah bayangan seorang wanita yang bergaun putih berdiri tepat di depan jendela kamar 308. Wajahnya tampak pucat, ia merenung, meratapi sebuah nasib yang rupanya menyedihkan. Versi kedua, ada versi lain dari warga sekitar yang percaya bahwa kamar 308 tidak sekedar kamar tamu biasa, tapi sebuah kamar spiritual penjaga hotel. Beberapa paranormal yang pernah datang mengatakan kamar 308 memiliki energi gaib yang kuat, semacam sebuah portal gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka meyakini bahwa setiap bangunan tua memiliki penunggu utama, dan kamar 308 adalah tempat bersemayamnya roh penjaga hotel NGR. Karena itulah pihak hotel tidak membuka kamar ini untuk umum. Bahkan pintu kamarnya sering dikunci ganda dan hanya manajer tertentu yang memegang kuncinya. Pihak hotel pun jarang berbicara. Namun beberapa karyawan-karyawan yang lama mengaku sering melihat pintu kamar 308 terbuka sendiri, lampu menyala padahal tidak ada tamu, dan aroma bunga melati memenuhi lorong sekitaran kamar. Kenapa disebut mirip kamar 308 Nyi Roro Kidul? Tepat di Hotel Ina Samudra, Pelabuhan Ratu adalah terdapat sebuah kamar bernomor 308 yang dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, sang Ratu Pantai Selatan. Karena sama-sama bernomor 308 dan sama-sama dianggap kamar yang sakral, masyarakat kemudian menyebutnya kamar 308 di Hotel NGR sebagai versi Jawa Timur dari kamar 308 Pelabuhan Ratu. Ada fakta menarik, yaitu kedua kamar ini sama-sama menghadap ke arah barat daya, arah yang dipercaya menuju Laut Selatan. Sebagian orang percaya ada jalur gaib yang menghubungkan kedua lokasi tersebut. Kesaksian tamu dan penjaga. Salah satu penjaga malam yang telah bekerja lebih dari 20 tahun pernah bercerita. Suatu malam ia diminta memeriksa kamar 308 karena ada panggilan telepon dari kamar tersebut. Saat ia membuka pintu, hanya nampak ruangan kosong dan hawa dingin yang sangat menusuk kulit. Penjaga itu memeriksa setiap sudut ruangan sampai pada ketika dia memeriksa sebuah meja dengan cermin tua di ujung kamar. Tak sengaja ia melihat bayangan orang wanita noni Belanda tepat di belakang cermin tersebut. Seolah tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya, penjaga itu mendekati cermin, akan tetapi bayangannya sudah tidak ada. Beberapa tamu yang tidak tahu terkait dengan kamar 308 juga pernah bercerita ketika mereka menginap di kamar 307 dan 309, mereka kebanyakan tidak kuat bertahan semalaman. Mereka mendengar suara langkah dari atas plafon dan terdapat suara seseorang mengetuk pintu dari dinding kamar 308. Padahal kamar itu kosong. Pihak hotel tidak secara resmi mengonfirmasi kebenaran cerita-cerita tersebut, tapi juga tidak menampiknya. Kamar 308 memang jarang sekali dibuka untuk tamu umum, dan menurut beberapa laporan pengunjung, saat kamar itu dibuka terasa udara dingin yang berbeda dari ruangan yang lain. Apalagi saat ini lift yang digunakan untuk naik ke lantai 4 dan lantai 5 di hotel tersebut rusak, jadi akses menuju kamar tersebut semakin susah, sehingga kamar tersebut tidak dipergunakan lagi.
Hingga kini, kamar 308 tetap menjadi legenda. Pihak hotel tak meniadakan keberadaannya, tapi juga tidak membukanya untuk umum. Beberapa paranormal yang pernah diundang mengaku merasakan energi seorang wanita muda yang masih menunggu seseorang seakan waktu berhenti di dalam kamar itu. Beberapa orang percaya Mary masih menunggu sang perwira kembali karena jiwanya tak pernah pergi dari tempat di mana ia mengakhiri hidupnya. Malam di Hotel NGR selalu terasa lebih panjang dari malam-malam biasanya. Tak semua kamar memiliki tamu, tapi tak berarti semua kamar itu kosong. Hingga kini, kamar 308 tetap menjadi bagian dari urban legend yang terkenal di daerah Jawa Timur. Banyak tim eksplorasi horor, paranormal, investigator, dan YouTuber-YouTuber kecil yang mencoba masuk ke dalam kamar itu, tapi mayoritas hanya bisa sampai pada lorongnya saja. Kamar 308 di Hotel NGR muncul dari tragedi masa kolonial Belanda. Legenda paling terkenal menyebut adanya arwah noni-noni Belanda bernama Mary yang bunuh diri karena patah hati. Karena keanehannya dan aura mistisnya, kamar itu tidak dibuka untuk umum dan menjadi simbol misteri paling terkenal di Hotel Tua, Jawa Timur. Kalau kalian suka dengan cerita seperti horor dan kriminal seperti ini, klik like dan share serta subscribe channel Alat Konspirasi. See you to the next video. Bye.